menjua-jua kepada anak-anak kami Permata dimanapun berada pada saat sekarang ini. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kami semuanya dan tetap semangat dalam aktivitas yang kami lakukan. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tetap kami bersyukur kepadamu Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan yang saat sekarang ini sebentar lagi kami akan dengarkan, kiranya memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dan Mazmur 118 ayat yang ke-5. Beginilah karena firman Tuhan, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di Mazmur 118 ayat yang ke-5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ini ditulis untuk orang Kristen yang pada waktu itu mengalami penderitaan-penderitaan. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman percaya mereka bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, di mana Yesus Kristus dengan darahnya sudah menebus dosa-dosa manusia. Yesus Kristus sudah membuka jalan yang baru, sehingga Yesus Kristus sebagai imam besar, kepala rumah Allah, dan diharapkan supaya mereka tetap berani menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ada keyakinan, ada iman yang teguh. Karena apa? Karena hati mereka telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh mereka telah dibasuh dengan air yang murni. Dan dikatakan juga di sini supaya orang-orang Kristen pada waktu itu, supaya mereka tetap berpegang pada pengakuan tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus yang tetap setia dengan janjinya. Apa janji Tuhan Yesus Kristus? Tetap menguatkan iman percaya mereka, sehingga ada pengharapan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Ternyata ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yaitu hidup dalam kasih dan melakukan pekerjaan baik. Untuk terus hidup dalam kasih dan melakukan pekerjaan baik ternyata harus dirawat, dijaga. Bagaimana cara menjaga dan merawat supaya terus hidup dalam kasih dan melakukan pekerjaan baik? Caranya adalah seperti yang ditegaskan dalam penulis Hebrew entah Ibrani ini, dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, walaupun ada juga beberapa orang yang membiasakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi terus diingatkan penulis Hebrew supaya mereka tetap saling menasihati, semakin giat melakukan perbuatan-perbuatan baik menjelang hari Tuhan yang mendekat. Begitupun dengan pemazmur di Mazmur 118 ayat yang ke-5 ini, di mana pemazmur bersyukur ya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dengan kasih setianya untuk selama-lamanya.
Dan pemazmur berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Dan Tuhan menjawab doa-doa pemazmur. Ternyata Tuhan memberi kelegaan dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi pemazmur. Anak-anak kami permata yang dikasih Tuhan, tema kita di sini dikatakan tetap beribadah di tengah musibah. Dikaitkan ke konsep ibadah dalam masa bencana. Berbicara karena musibah. Musibah itu adalah semua kejadian ya atau peristiwa yang menimpa manusia, baik bersifat ringan maupun yang berat, yang sering disebut dengan berbagai bencana, seperti bencana alam berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang baru-baru ini sangat banyak sekali kita lihat ya di media sosial, terutama negara kita Indonesia, berbagai daerah. Sementara bencana non-alam, contohnya ini wabah pandemi COVID-10 siwa yang melanda dunia ini, termasuk negara kita Indonesia. Ya, COVID-10 siwa Enda secara khusus juga. Firman Tuhan menguatkan kita supaya kita tetap sabar. Memang kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-10 siwa Enda. Tapi yang kita tahu bahwa kuasa Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Oleh karenanya, anak-anak kami permata, kita semuanya harus tetap percaya akan kuasa Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang pastinya tetap menolong kita semuanya. Oleh karenanya, anak-anak kami permata juga harus tetap tekun dalam beribadah. Bisa saja saat ini menggunakan teknologi canggih, contohnya dengan Zoom. Marilah memaknai bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah kita, karena kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Bisa saja mungkin ada yang sudah tatap muka dalam kebaktian minggu contohnya, tapi ini pun harus tetap kita menjaga kesehatan dengan prokes ya, protokol kesehatan. Dan selanjutnya anak-anak kami permata yang dikasih Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Seperti ditulis dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita mungkin masih ingat ya, karena kisah Daniel di pasal 6, di situ dikatakan Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Dia berdoa kepada Tuhan walaupun ya ada banyak tentangan, ada banyak mungkin ancaman kepada Daniel. Kalau dia terus rajin berdoa 1 hari dalam 3 kali, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tidak apa-apa, walaupun Daniel pada waktu itu pun berada di gua singa, Tuhan menyelamatkan Daniel. Bisa saja Daniel takut begitu ya, aduh bagaimana ini dengan singa ini. Dia takut, mungkin dia khawatir, tapi dia terus berseru kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menyelamatkan Daniel. Inilah anak-anak kami permata, bukti dari penyertaan Tuhan Allah kepada orang yang setia, sama seperti Daniel ini yang tekun mencari wajah Allah. Begitupun kita semua, secara khusus anak-anak kami permata. Saya yakin dan percaya ketika anak-anak kami permata mau mencari Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menyertai. Apalagi bisa saja ya, saat ini ada pergumulan secara pribadi. Bisa saja kita itu mengatakan bahwa pergumulan pribadi kita seperti bencana dalam kehidupan kita. Bisa saja. Jangan bersedih hati anak-anak kami. Jangan takut, apalagi bimbang, apalagi meragukan kuasa pertolongan Tuhan. Ingatlah anak-anak kami itu orang yang kuat. Kami itu orang yang terus diberkati oleh Tuhan dalam masalah-masalah pergumulan apapun yang kamu hadapi saat ini. Tetaplah yakinkan diri anak-anak kami permata. Ingatlah, kasih Tuhan selalu menolong kami semuanya. Ingatlah anak-anak kami, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah anak-anak kami Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu. Sepenuhnya Yesus Kristus yang mengatur segala sesuatunya karena masa depanmu. Baik kami yang sekolah, kuliah, yang sudah bekerja, yang belum bekerja pun yakin percaya Tuhan pasti akan memberikannya tepat pada waktunya. Dan anak-anak kami yang sudah dewasa,
yang sedang mencari pendamping hidup atau yang saat sekarang ini sudah merencanakan untuk tahun ini akan berumah tangga, yakin percaya Tuhan pasti akan memberkati. Sama seperti pemazmur tadi, pemazmur datang kepada Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang dihadapinya, dan ternyata Tuhan mendengarkan doa-doa pemazmur. Tuhan memberikan apa? Kelegaan kepada pemazmur. Begitupun dengan anak-anak kami Permata. Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kelegaan kepada anak-anak kami saat sekarang ini dalam apapun masalah-masalah yang dihadapi. Yang terakhir anak-anak kami, di sini ada suatu ilustrasi ya. Ceritanya begini. Seorang pengarang yang tak dikenal mencatat suatu cerita yang menghibur dan menguatkan kita. Suatu malam saya bermimpi bahwa saya berjalan di sepanjang pantai bersama Tuhan. Banyak gambaran hidupku terbayang kembali, dan dalam setiap gambaran saya melihat tapak-tapak di pasir. Kadang-kadang ada 2 pasang, tetapi di waktu lain hanya ada 1 pasang. Hal ini menyusahkanku, katanya. Karena saya mencatat bahwa selama masa depresi, ketika mengalami kesusahan atau ujian berat, saya hanya melihat sepasang tapak kaki. Dalam keputusasaan, saya berdoa, Tuhan, Engkau berjanji bahwa jika aku mengikutimu, Engkau akan selalu berjalan bersamaku. Tetapi saya melihat bahwa selama masa-masa pencobaan di hidupku, hanya ada sepasang telapak kaki di pasir. Mengapa ya Tuhan, pada saat aku memerlukanmu, Engkau justru tidak bersamaku? Tuhan kemudian menjawab, waktu di mana engkau hanya melihat sepasang tapak kaki adalah waktu di mana aku sedang menggendongmu. Anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi secara khusus pada saat ini, ingatlah anak-anak kami, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia selalu tetap setia. Oleh karenanya tetaplah setia kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan. Firman Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami berdoa agar siapa saja pun yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih khusus anak-anak kami Permata, kasihilah mereka semuanya Bapa, dalam cita-cita masa depan dan pergaulannya, dan terutama pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan pernah tinggalkan anak-anak kami Permata. Tetaplah sertai mereka Tuhan. Jagai dan lindungilah mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa-dosa kami, supaya kami disebut juga sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melalah.